di minggu terakhir sebelum Lebaran ya teman-teman. Nanti setelah Lebaran, kalian masuk kelas besar ya, pertemuan 5 dan 6. Kemudian ketemu saya lagi di pertemuan ke 7 ya. Pertemuan ke-7 dan saya usahakan untuk offline ya, karena setelah itu kan kita UTS ya. Di schedule yang sudah ditentukan ya teman-teman ya. Uh, Hari ini kita akan belajar tentang gimana caranya kita bikin questionnaire design ya. Di kelas sebelumnya juga saya kasih materi yang sama. Gimana caranya untuk bikin questionnaire design yang bagus. Kalau kalian pernah punya pengalaman bikin questionnaire, mungkin kalian udah tahu ya teknisnya gimana gitu. Mungkin di mata kuliah sebelumnya ada yang membahas tentang pembuatan kuesioner ya, survei gitu ya. Nah, di sini kita akan lebih fokus ke kuesioner untuk UX ya, agar prototipe atau UX kita itu sesuai dengan pengguna gitu ya. Jadi sebelum kita kembangkan, sebelum kita buat prototipenya, kita kembangkan prototipenya, kita tanya dulu kalau di sini. Kita tanya dulu apa saja yang dibutuhkan agar prototipe kita itu benar-benar memenuhi target gitu ya, target atau tujuan dari yang kita inginkan. Nah, apabila setelah pengembangan prototipe itu ada yang kurang, kita bisa bikin kuesioner lagi. Nah, setelah itu kita bikin prototipe, kita bikin kuesioner lagi, atau bisa langsung interview gitu ya, atau langsung bisa observasi apakah prototipe kita sudah sesuai atau belum. Kalau belum, kita perbaiki lagi prototipenya. Oke, masuk ke questionnaire design. Di sini kenapa di art and science? Karena questionnaire design itu selain kita punya ilmunya untuk bikin questionnaire, ternyata ada seninya juga, yaitu di bagian kreativitas pembuatan. Nanti kita bahas pembuatan questionnaire itu sendiri ya, gimana caranya agar pertanyaan-pertanyaannya itu mudah, sederhana, reliable gitu ya, agar si responden itu nyaman ketika ngisi, nggak terlalu effort, struggling untuk menyelesaikan gitu ya. Kalian pasti ya pernah punya pengalaman tertentu tentang pengisian kuesioner ya, apalagi kalau penelitian skripsi, mungkin kalian dimintain tolong untuk mengisi gitu kan. Pasti kalau bukan karena teman dekat atau bukan karena ada, biasanya kalau seperti itu kan diberi souvenir ya tertentu, kan agak sulit ya mengisi, apalagi dia tahapannya banyak, misal sampai 5 gitu, kita udah next nggak selesai gitu ya. Kalau kadang-kadang kalau responden itu nggak butuh ya mereka malas isi. Tapi kalau responden itu punya tugas atau punya kewajiban untuk mengisi, ya mau nggak mau mereka isi gitu ya. Tapi kalau di sini kan kita lebih ke mereka nggak ada kewajiban untuk mengisi gitu. Mereka lebih ke tertarik dengan apa yang mau kita bikin, terus
kuesionernya juga nggak terlalu sulit untuk dibuat, untuk diisi gitu ya, sehingga mereka menyelesaikannya dengan baik. Oke. Nah, di halaman berikutnya mengatakan bahwa a questionnaire is a remote conversation ya. Jadi questionnaire itu seperti conversation ya, seperti diskusi gitu ya, percakapan tapi secara remote. Nah, secara remote itu maksudnya gimana? Ya diwakili oleh medium-medium nanti yang kita gunakan, baik itu digital ataupun paper. Nah, gimana caranya walaupun remote, kita nggak langsung nanya, namun pertanyaan itu dipahami, dimengerti oleh si responden ya. It bridges the gap between researcher and respondent. Nah, ini adalah sebuah bridge gitu ya, jembatan. Jangan sampai si jembatan ini malah jadi penghalang dengan penyusunan kalimat kita yang kurang atau enggak sesuai konteks gitu ya, sehingga responden bingung. Di sini kita disarankan untuk treat responden with respect, minimize their cognitive load ya, and design the survey a seamless user experience gitu. Respect ya, kita harus respect ya pada responden. Kemudian minimize their cognitive load. Jangan sampai si koresponden itu terlalu banyak berpikir untuk mengisi. Jadi pertanyaannya terlalu sulit gitu ya. Ya, pertanyaan ujian, jangan juga ya. Lalu desain layout atau user experience-nya sehingga responden tertarik. Nah, di sini kita akan lebih membahas di sini ya, 4-step questionnaire life cycle. Ada plan, craft, format, test. Plan itu kita definisikan tujuan kita apa dari membuat questionnaire itu, dari problem ya, dari problem framing yang udah mungkin ada yang udah mengerjakan yang saya kasih tugas kemarin ya. Nanti di 30 menit terakhir saya mau lihat beberapa tim mungkin yang sudah kalian bisa present 2 tim lah ya, ini maksimal ya. Present problem apa yang kalian dapat, kenapa gitu ya, lalu siapa partisipannya. Mungkin itu ya, lebih ke gimana cara kalian mendapatkan problem itu, apakah udah sesuai apa belum. Yang kedua, setelah kita define objektif, lalu kita bikin questionnya ya. Kita bikin questionnya, kita bikin skalanya. Kemudian yang ketiga ada format. Formatnya gimana? Formatnya si questionnaire itu apakah eye-catching atau biasa aja, cukup tulisan-tulisan, atau butuh tambahan gambar ya. Terus layoutnya itu harus yang berurutan, terstruktur, jangan lompat-lompat gitu. Temanya tuh ketika tema A ya tema A gitu ya. Kecuali kalian cuma 1 halaman, nggak terlalu banyak, kayak beda-beda gitu ya. Lalu setelah itu dites. Jangan ketika kalian bikin kuesioner langsung disebarkan ya, tapi tes dulu apakah kuesioner itu udah benar apa belum. Nanti kita bahas yang di slide berikutnya. Start with why and with the what ya.
Bisnis objektif tadi udah. Launch a new product ya, intinya kita mau launch new product. Karena kita nggak ada di instansi manapun, kita nggak ada di perusahaan apapun, kita di sini mau bikin a new product yang kira-kira responden inginkan gitu ya. Kalau kita ada di perusahaan tertentu, ya kita dituntut untuk memberikan sebuah inovasi gitu yang tentunya responden akan pakai. Apakah di tim tertentu atau di pembeli atau di pelanggan gitu ya. To launch a new product intinya. Lalu kemudian riset objektif. Targetkan audiensnya, siapa nih yang mau pakai produk ini, siapa sebenarnya, sehingga nanti kita bisa tahu tujuan dari kuesioner ini untuk siapa. Kemudian information need-nya, lalu ini kuesioner untuk siapa, yang rentang umurnya berapa sampai berapa. Kemudian mungkin ada kemampuan untuk penggunaan teknologinya di skala berapa. Jadi ini kuesioner bukan untuk yang nggak bisa teknologi, karena ada pertanyaan yang terkait teknologinya, atau kalian nanti bisa saring di awal kalau memang terkait teknologi. Apakah terbiasa dengan teknologi gitu ya? Apakah kalian sehari-hari berinteraksi dengan teknologi atau tidak? Nah, kalau iya lanjut, kalau enggak berarti enggak gitu ya, enggak lanjut ke pengisian kuesioner. Kemudian baru setelah itu kita drive questionnya gitu ya. Tadi setelah kita tahu, kita saring information need-nya apa aja. Siapa aja nih yang jadi responden kita. Oh, umur partisipannya ini, kelompok A dengan rentang umur berapa, dengan kemampuan adaptasi teknologinya, skalanya berapa gitu ya. Kemudian mungkin ada ranking fiturnya ya, mungkin kalau kalian mau analisa fitur-fitur dengan ranking yang skalanya berapa, mungkin 5, 4 gitu ya. Kemudian sequence the flow from general to specific. Nah tadi udah saya sedikit bahas tentang kalian saring dulu sebelum benar-benar mengisi. Main questionnaire ini ada di corong paling bawah ini yang orange ya. Sebelum masuk ke main questionnaire, kalian exclusion dulu. Remove those who shouldn't be there ya. Kita tentukan tadi siapa aja. Jadi kalau yang nggak masuk tentang partisipan kita, ya kita keluarkan. Jangan kita masukkan ke dalam partisipan kita. Setelah itu kita screening. Siapa? Kalau di sini contohnya yang mungkin yang mau diteliti adalah yang membeli TV 6 bulan terakhir. Kalau nggak membeli TV 6 bulan terakhir, bukan target kita gitu ya, jadi nggak perlu isi gitu. Jadi siapa yang mengisi itu ada di sebelum main questionnaire-nya. Nanti yang kalian sebut itu partisipannya. Partisipannya cirinya apa gitu ya di situ ya. Kemudian masuk ke main questionnaire. Main questionnaire ini juga usahakan dari yang umum, yang mudah sampai ke yang khusus atau yang benar-benar kalian nanti akan detailkan. Jangan susah dulu baru umum gitu ya, karena kan flow-nya biasanya memang psikologisnya kan dari yang mudah ke yang sulit gitu ya. Nah, sulit ini juga jangan terlalu banyak sehingga atau yang sulit itu di bagian akhir sehingga dia tinggal klik submit gitu. Berkuliah, belajar. Oke. Kalian baca dulu ya, kita break dulu 5 menit.
bikin keluarannya PPT dan juga nanti kalau kalian mau kalian bisa submit artikel tersebut di jurnal-jurnal yang kalian inginkan. Banyak sekali di Google, nanti kalian cari aja. Jadi tugasnya kalian membedah, membuat sebuah analisis dari jurnal yang kalian tentukan. Susun dengan baik, outputnya saya minta 2, esai sama PPT yang kalian akan presentasikan di minggu depan. Kiranya terlalu mepet atau tidak waktunya? Kalau minggu depan? Kayaknya terlalu mepet, Bu, soalnya materinya juga agak berat ya, Bu. Iya, menghitung sih memang. Berkuliah, belajar terkait informatika di Oke, kita lanjut ya ke medium shapes the message. Interviewer, administer, versus self-completion or web paper ya. Self-completion, web or paper. Media kita mencari data itu membentuk pesan ya. Kita udah masuk ke tahap craft ya, menulis kuesionernya. Kalau di sini mediumnya ada 2, lewat interview sama lewat kuesioner ya. Self-completion, baik itu lewat web ya, lewat platform digital atau paper. Ada perbedaan mendasar di sini. Kalau interview itu handles compact routing seamlessly ya. Dia
yang karena dia interview, dia bisa menangani gitu ya, menghandle pertanyaan yang kompleks gitu, sehingga responden bisa langsung mengerti apa yang di jawaban yang diinginkan gitu. Kemudian si interview ini bisa melihat langsung emosi dari responden. Gimana nih emosinya? Apakah ketika dia jawab sedih memang emosinya sedih, atau dia ketika dia puas memang emosinya terlihat puas gitu ya? Kita bisa melihat langsung directly read emotional cues-nya. Kemudian dia bisa ke revise ambiguity on the spot. Jadi kalau ada ambigu yang nggak apa ya, ada pertanyaan ambigu gitu ya, kita kadang-kadang kan tanpa sadar bikin hal yang kita mengerti tapi orang nggak mengerti gitu ya. Maka itu tadi terakhirnya itu ada step 4 itu tes gitu, karena kadang pertanyaannya itu kita pahami, kita ngerti, tapi ketika dites si respondennya nggak paham apa yang kita mau. Nah, kalau di interview, dia bisa langsung nanya si respondennya, maksud pertanyaan ini apa gitu ya. Langsung kita jawab. Maksud ketika kita menanyakan kan, kalau interview kan kita bertanya. Kemudian kalau nggak ngerti kan langsung maksudnya gimana ya kan gitu ya. Terus kan dijawab lagi sama interviewnya lebih jelas, lebih detail agar si respondennya paham. Beda sama kuesioner ya. Kalau kuesioner ya udah pertanyaannya seperti itu ya seperti itu, nggak bisa diklarifikasi gitu. Kalau yang di self completion ini ya kita isi sendiri gitu ya, eliminate interviewer bias. Mengeliminasi bias interview. Oh ini kalau interview itu kadang-kadang ya ada hal-hal yang tidak ingin diutarakan karena kalau sambil ngobrol ada orangnya itu kan agak apa ya, agak sensitif, terus agak nggak nyaman gitu ya ketika kita menjawab hal-hal yang sensitif gitu ya, menjawab hal seperti hal-hal buruk gitu ya, perilaku buruk atau habit yang nggak baik. Nah, ketika kita langsung di interview kita apa ya istilahnya, kita menjadi tidak sungkan ya, menjadi sungkan gitu loh, menjadi malu ya, maksudnya untuk menjawab yang sebenarnya. Nah, kadang-kadang nggak dapetnya di situ gitu, kalau langsung secara interview karena berhadapan langsung. Beda dengan kuesioner. Kalau kuesioner dia mau ngisi A, B, C nggak ada yang lihat gitu ya. Ketika udah diisi ya baru si responden si researchernya itu tahu apa yang diisi, tapi kan nggak langsung ketemu ya. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjurus ke hal-hal yang tidak baik ya tanpa ragu dia langsung isi aja gitu karena nggak ada yang menekan, nggak ada yang melihat gitu ya. Tapi ada juga sih kadang-kadang yang tidak menyampaikan ya kalau pertanyaannya itu tadi pertanyaannya itu nggak menunjukkan respect tadi ya, langsung straight to the point aja gitu, langsung apakah kamu pernah melakukan hal buruk ini gitu. Nah, kalau kita ditanyain kayak gitu maksudnya gimana gitu ya, apakah kamu pernah punya kebiasaan merokok gitu ya,
apakah kamu sering merokok, merokoknya berapa kali gitu ya. Nah, kalau misalkan di kuesioner, kalau mereka nggak apa sih ya istilahnya? Lupa saya. Kalau mereka mau ya mereka isi gitu ya, kalau enggak ya enggak. Kalau enggak ya mereka nggak lanjut gitu. Tapi kebiasaannya kalau pertanyaannya nggak menekan, nggak seperti menjudge gitu ya, itu mereka akan isi gitu. Berarti dalam seminggu terakhir, apakah kamu masih sering merokok gitu ya? Berapa kali kamu eh, rokok misal di bulan puasa gitu kan, jadi kayak oh kelihatan nih, ya kelihatan nih aku pernah ngerokok berapa kali kan, jadi nggak enak dia ya mau isi gitu, isi nggak nih gitu. Kalau di interview lebih lebih nggak enak lagi ya, karena langsung ada yang nanya gitu di depan dia, kan dia mau jawab jadi nggak nyaman. Kalau di kuesioner, ya mungkin kalau kalian menjaga privasi dari si responden ini, mereka akan menjawab dengan jujur gitu ya. Yang tadi ada etika datanya, tadi keamanan datanya agar data itu nggak bocor. Kalau mereka yakin kalian menjaga data mereka dengan baik, yakin dengan kalian gitu ya, biasanya mereka melihat siapa yang ngasih kuesionernya, ya mereka jawab. Kalau mereka nggak yakin, ya mereka kadang-kadang meninggalkan atau malah menjawab yang tidak semestinya gitu ya. Kemudian self completion ini allow respondent to take their time, pasti ya, karena kita kasih aja, kita batasin tapi waktunya berapa hari terakhir tanggal segini gitu ya. Kemudian enables complex visual ya, boleh memasukkan atau menyelipkan ya gambar gitu ya. Kemudian risk high drop off itu. Kalau misalnya kuesioner terlalu panjang, ya high risk-nya respondennya pinter-pinter kreativitas dalam pembuatan kuesioner. Sebuah kalimat itu bisa diubah sedemikian rupa sehingga orang tuh nyaman gitu ya menjawab pertanyaan itu ya. Kan seperti kita berconversation aja ya. Salah ngomong dikit kan nggak enak ya. Padahal narasinya tuh kalimatnya sama dengan kalimat yang mungkin mereka mau dengar gitu. Hanya saja cara kita ngomong, kalimat kita yang memang tersusunnya uh, langsung aja gitu ya, nggak pakai basa-basi ataupun nggak pakai pengantar dulu, sehingga makna yang keluar atau message yang keluar jadi beda gitu ya dari pertanyaan itu. Lanjut yuk. Using your tools, open versus close question ya, udah tahu semua ini. Ada close question, ada open question. Option 1, option 2 ada checkbox ya. Checkbox bisa dipilih beberapa. Dan open question. Open question mereka bebas isi. Tapi biasanya sebelum open question, ini adalah hal-hal yang sebenarnya jadi tambahan aja gitu. Bukan jadi pertanyaan utama. Misal, kepuasan pelanggan. Apakah kamu puas gitu ya dengan pelayanan di sini gitu. Biasanya mereka akan jawab di 5 skala ya, atau 5 skala atau 4 skala. Puas, nggak puas gitu. Nah, kalau puas, bisa ditambahin, bisa dijelaskan puasnya di bagian apa gitu ya. Bisa dijelaskan kepuasan Anda ada di fitur apa, misal kalau mau lebih detail lagi. Atau lebih ke pendapat ya, pendapat Anda tentang berikan
berikan masukan Anda gitu ya. Masukan Anda kan terserah mereka ya, nggak kita batasin, jadi luas. Kecuali kita batasin masukan kita ke fitur apa, misal fitur itu gitu ya. Lalu anatomy of rating scales. Ada 5 tahapan di Likert scale ya. Bisa tapi netralnya dihilangin aja nggak apa-apa kalau kalian nggak mau ambil. Saya nggak mau netral, maunya tahu jawaban mereka disagree atau agree gitu ya, nggak netral gitu. Karena nanti banyak yang netral dong jawabnya gitu. Bisa, tapi kalau kalian mau butuh yang netral berarti kan mereka bingung ya, lebih ke tahapan yang uh, pengen ke agree iya tapi disagree iya, jadi ada di fase yang ya oke lah normal aja gitu, bisa. Kemudian ada yang semantik diferensial, ini apa ya, mengukur, ada di mengukur attitude ya, kepuasan gitu ya biasanya ya, murah mahal gitu ya, ugly beautiful. Jadi ada di mana nih posisinya gitu ya. Bisa kalian pakai itu untuk mengukur kepuasan juga. Atau hal-hal yang tidak terukur gitu ya. Sehingga kalian pakai semantik diferensial. Tapi yang paling gampang dipakai dan dihitung biasanya Likert scale ya. Oke, lanjut. Don't make them think. Before, how many times did you buy X in the last 365 days? After, oke. Jangan bikin si responden mikir lagi-lagi. Banyak orang males mengisi kuesioner karena kuesionernya kepanjangan. Tapi karena mereka males juga kadang-kadang, sehingga kalau kita butuh sekali, kita bisa pancing mereka dengan biasanya dengan kedekatan ya, atau dengan tujuannya bahwa ini bertujuan baik, tolong partisipasinya agar gitu ya, menyentuh emosi mereka. Kemudian ya kebanyakan orang pakai souvenir gitu ya, kalau untuk ngisi-ngisi kuesioner yang panjang-panjang tuh, untuk penelitian yang besar-besar tuh biasanya ada souvenirnya. Karena mereka memang ada anggarannya gitu ya. Nah di sini kenapa before-nya how many times ini nggak boleh did you buy X in the last? Karena itu bikin responden mikir 365 hari. 365 hari itu gimana maksudnya gitu ya? Dalam setahun. Beda yang setelahnya, how often do you buy X? Kan jadi kayak berapa sering kamu beli X? Pertanyaan jawabannya once a week, once a month gitu ya, langsung to the point. Mau week, mau month. Atau kalau how do you buy X dalam 1 tahun tuh berapa kali, ya udah bikin angkanya aja gitu. Atau bikin secara teks ya, rarely, often, atau pakai teks ya, nggak pakai angka. Avoid forcing user to recall trivial distant details. Instead of asking for exact number, use broad easy to select range ya. Paham lah ya, ini untuk perancangan dari kuesioner. Masih di tahap penulisan kuesioner. Responden itu trikinya mereka menyembunyikan hal yang sejujurnya gitu ya.
Mereka bersembunyi di balik topeng gitu kalau di sini. Naturally mereka tuh ketika ditanya tentang hal-hal yang nggak baik, hal-hal yang nggak baik ya, bener ya. Seperti junk food, utang ya, illegal act, kan mereka kalau ditanya hal-hal demikian seperti mengungkapkan kekurangan mereka ya, mengungkapkan bad behavior gitu ya, dan malah mengungkapkan good behavior-nya. Kalau mau diberikan contohnya mungkin ya, kalau misal di olahraga gitu, atau bisa junk food atau utang atau ilegal, bisa apa aja ya. Kita jangan langsung nanya yang membuat mereka tuh nggak mau jawab gitu ya. Gunakan pertanyaannya secara nggak langsung karena ini berhubungan dengan sensitif isu gitu ya. Kalau untuk yang lain yang sepertinya mereka nggak punya isu tertentu di situ, oke aja gitu langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang langsung mereka bisa jawab tanpa mereka berpikir. Tapi kalau yang untuk sensitif seperti ini, mereka harus diberikan pengantar dulu. Seperti apa? Misal ada pengantar. Banyak orang lupa olahraga gitu ya. Kemudian baru masuk ke pertanyaannya, dalam seminggu terakhir, apakah Anda sempat berolahraga gitu ya, kalau itu sensitif isu untuk mereka gitu. Tapi kalau enggak ya langsung aja ya. Atau bisa berapa kali Anda berolahraga dalam seminggu, bisa juga ya. Lebih ke utang misal, apakah Anda memiliki KPR gitu ya, atau Anda memiliki hutang gitu, kan nggak enak gitu ya jawabnya. Harus dikasih pengantar dulu bahwa kondisi Indonesia gitu ya sekarang sedang terpuruk, sedang ekonominya nggak baik-baik aja, apalagi ada kejadian-kejadian yang tidak disangka gitu ya. Apakah gitu, baru kalian masuk tuh. Apakah Anda apa misal pertanyaannya? Kalau masuk ke hutang, apakah Anda memiliki beberapa tanggungan atau hutang gitu ya? Sehingga itu akan semakin memperburuk keadaan gitu ya. Karena tadinya Indonesia tidak baik-baik saja, apakah Anda juga punya andil gitu ya, sehingga dengan pertanyaannya itu mengarah dari Indonesia yang nggak baik sehingga Anda dituntut untuk berhutang karena masukan yang kurang gitu. Jadi mereka tuh jawab karena di kuesionernya itu udah ada alasannya, jadi mereka mau jawab. Kalau langsung ditanya apa kamu punya utang kan kita jadi nggak enak jawabnya ya, respondennya itu. Kecuali ketika kita interview. Kalau kita interview kan kita bisa mengungkapkan beberapa statement agar mereka menjawab, beda dengan kuesioner. Lalu sebelum kita masuk ke format sekarang tahap ketiga,
sebelum ke masuk kuesioner pasti ada pengantarnya dulu di atas ya. Kuesioner ini untuk ditujukan untuk apa, untuk siapa aja gitu ya. Tolong bantu kami mengisi karena kalian akan mempermudah kehidupan siapa gitu ya. Sehingga ada willingness, keinginan mereka untuk mengisi. Kemudian kalau ada note-nya, kalian kasih note-nya. Tapi jangan banyak-banyak ya. Ini yang before-nya sampai 2 paragraf, after-nya hanya 1 kalimat aja udah cukup, ditambahin sama note gitu. Baru mereka langsung setelah baca ini tahu intinya apa, baru masuk ke kuesioner. Sehingga tadi batas waktu pengisian kuesioner pun jadi lebih sedikit gitu ya. Formatnya avoid the wall of word, jangan semuanya ditulis pakai teks gitu ya, dan banyak lagi gitu. Jadi mereka lihat aja udah apa ini teks semua gitu ya, dan ada beberapa pertanyaan dengan banyak teks kan bikin pusing. Jadi do this ya, and in the left ya, in the left side, bullet lists are easier. Pakai bullet ya, apa icon-icon atau list icon tuh ya, sehingga mereka tuh fokus, oke, yang diinginkan tuh ini. Lalu tambahin gambar mungkin ya kalau ada gitu, kalau bisa gambar atau layoutnya dibagusin gitu ya, dikasih warna yang cerah gitu sehingga mereka juga mau isi. Dia ada psikologisnya juga di situ gitu, dibikin ada headernya. Terus kalau misalkan kalian mau tentang apa, pembuatan apa, kalian taruh tuh gambar misalnya untuk remaja apa atau perpustakaan, berarti kalian taruh gambar pustakaan atau buku-buku di situ ya, sehingga nggak sepi tuh ininya kuesionernya gitu ya. Lalu they are not as intimidating as an broken wall of words ya. Yang di bawahnya keep paragraph short, single sentence are perfectly fine, use bullet list ya. Kemudian never overlap data. Nah, kalau yang terakhir ini jangan kelebihan ngasih range-nya ya. Kalau di sebelah kiri kan 15 sampai 19. Sebelah kanan 15 sampai 20, kemudian dilanjut lagi 20-nya diulang lagi. Jadi bikin bingung. Jadi ya strict to the point, 15 sampai 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29. Jangan pakai range. Oke, udah sampai ke format, ada yang mau ditanyakan? Udah setengah 11 ya, cepet sekali ya. Ini kita belum absen ya, aku sampai tes ya, bisa absen ya. Questionnaire are rarely perfect ya on the first draft. Ya, oke. Questionnaire tuh jarang yang perfect ya di penyusunan pertama. Jadi kenapa kalian harus habis bikin questionnaire, kalian harus testing dulu ke responden, karena untuk mengetahui apakah ada yang kurang ataukah ada yang miss di situ ya. Checklist, do respondent actually understand the vocabulary? Apakah jawaban sama pertanyaannya itu udah sesuai apa belum? Terus apakah benar-benar si responden tuh ngerti sama pertanyaan yang kita kasih? Lalu logiknya apakah udah sama, udah sesuai? Kemudian apakah ada teknologi glitch-nya? Teknologi glitch apa? Apa ya glitch itu? Missing teknologi apa ya? Enggak. Ya gitu lah ya, kalian cari. That's the technology glitch. So, are we missing critical option ya? Kalau di contohnya kita lihat missing none of the above or not applicable option. Kehilangan.
None of the above maksudnya kehilangan ya maksudnya nggak di semua itu gitu. Jadi kalau kalian ditanya, apa karena kalian pernah pakai service-service ini, kalian mau jawab nggak pernah semua, tapi nggak ada pilihannya di situ. Gimana mau jawabnya ya? Nah, disitulah kita tahu bahwa ada yang salah dari pembuatan kuesioner kita. Itu ya tuh fungsinya testing itu sendiri. Terus nanti jawabannya sesuaikan ya, kalau kalian misalkan pakai Google Form. Apakah jawabannya itu udah pas? Apakah grafiknya itu udah pas ya? Udah sesuai belum dengan yang mau kita analisa nanti kuesionernya. Protect the data ya. Oke, di sini pasti ya. Kalian harus bilang bahwa data ini aman, nggak akan disebarluaskan gitu ya. Transparan tentang berapa lama mereka mengisi. Kalau sekarang tuh udah ada yang seperti itu ya. Sekarang kebanyakannya kuesioner ini akan memakan waktu sekian menit ya untuk menyelesaikannya. Kemudian never discuss direct sell. Jangan bikin si kuesioner itu tiba-tiba jadi sell sekalian gitu ya. Ternyata ada juga gitu ya. Ternyata di tengah-tengah ada hal-hal yang mendekati sales itu sendiri gitu. Masuk di antara kuesioner. Ya kuesioner, penjualan. Jangan disamakan kuesioner dengan penjualan itu sendiri gitu ya teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampai ini slide terakhir ya. Oh, kita absen dulu ya teman-teman. Wah, ini udah minggu-minggu terakhir ya. Semoga masih semangat nih, udah mau 10 hari terakhir puasa ya teman-teman, kerasa sekali ininya. Kesehatan mulai menurun ya, kalau di saya ya. Ada perubahannya di sini. Riset dan desain kelas B ya. Presensi. Oke, kita absen dulu ya. Adam Algifari Nusantara. Hadir, Bu. Adinda Miftahul Janah. Hadir, Bu. Adli Rashad. Hadir, Bu. Ahmad Rifa Fahrezi. Hadir, Bu. Anggita Sevianti. Hadir, Bu. Atika Adira Dislita. Hadir, Bu. Aura Alia Rinjani. Hadir, Bu. Clara Ramadhani Putri. Hadir, Bu. Deswita Cecilia Sinaga. Hadir, Ibu. Zikra Haidar Gifari. Zikra Haidar. Ada berapa orang ini? Wah, 38 ya kalian, banyak banget ya. Zikra Haidar nggak ada nih. Ada apa dengan Zikra Haidar ini? Elman Hati. Hadir, Bu. Oke, Fatia Hasna. Hadir, Bu. Firna Riani. Hadir, Bu. Graceta Abigail. Hadir, Bu. Ika Prila Maulina. Hadir.
Khalisa Nailah. Hadir, Bu. Kristianto Pakpahan. Hadir, Bu. Muhammad Rehan. Hadir, Bu. Muhammad Rehan Zafier. Hadir. Hadir, Bu. Najwa Sifa. Hadir, Ibu. Masya Aurelia Irawan. Hadir, Bu. Naufal Hairan Putra Akbar. Hadir, Bu. Naizila Putri Atirah. Hadir, Bu. Novian Adnanta. Nah, Novian Adnanta. Ada dia tapi nggak komen. Oke, hadir ya. Raihan Abriansyah. Hadir, Bu. Ryan Dwinata. Ryan Dwinata. Revan Jovenko. Reisha Priyatna. Hadir, Bu. Reza Akbar. Hadir, Bu. Ripka Natasha. Hadir, Bu. Sabrina Putri. Hadir, Bu. Sabila. Hadir, Bu. Ibu Ryan hadir, Bu. Tadi mic-nya nggak bisa dibuka. Ryan ya. Oke. Sarah Nur Adiesti. Hadir, Bu. Shazia Syahada. Hadir, Bu. Syafira Silvestri. Hadir, Bu. Tesalonika Teresia. Hadir, Ibu. Ivania. Hadir, Bu. Ferol Malvin. Hadir, Bu. Zahara Hilma. Hadir, Ibu. Zulaihatun Nisa. Hadir, Ibu. Satu orang ya yang nggak masuk berarti. Zikra Haidar nggak ada nih. Apa dia WA? Oh iya. Oke teman-teman, ada pertanyaan dari penjelasan kuesioner desain tadi, karena nantinya kita juga akan bikin kuesioner untuk proyek kalian ya. Per tim ya. Sekarang kita langsung masuk ke ini aja ya, presentasi aja ya. Yang udah bikin siapa? Teman-teman untuk problem atau objektif yang mau dibuat untuk prototype. Ada yang udah jadi? Yuk, minimal 2 kelompok dulu ya. Kita ada berapa kelompok sih? Ada 6 ya. Di sini ada berapa? Ada 39 sih. 39 orang, harusnya ada berapa kelompok? 39, 66 ya. Yang 6 ada yang 7 ya. Berarti 6 kelompok. Ini berarti kita ketemu lagi di pertemuan 7 ya. Kalau bisa nanti di pertemuan 7 kita selesaikan dan di situ baru kalian bikin kuesionernya ya. Setelah udah fix semua, mau benar-benar mau itu yang dijadikan nanti prototipenya. Kalian bikin kuesionernya. Setelah bikin kuesionernya, kalian baru rancang aplikasi prototipenya ya. Desain. Udah riset ya, habis riset langsung desain.
Oke, ada yang mau dipresentasikan nggak? Ibu, Ya. izin Ibu, kelompok saya mau presentasi. Oke, Grace, silakan. Oke Ibu, terima kasih. Yuk. Yang udah present hari ini, kalian bisa langsung rancang kuesioner desainnya ya. Minimal untuk kuesioner desainnya coba kalian bikin 20 pertanyaan. Tapi tadi dengan prinsip-prinsip yang udah saya jelaskan tadi. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu muter-muter gitu ya. Sehingga responden mau gitu. Yang udah present hari ini. Kalau yang belum present ya nanti di pertemuan 7 kalian present, kalau udah oke, baru bikin questionnaire desainnya gitu. Oke, silakan Grace, siapa aja timnya? Oke Ibu, izin saya mulai ya Ibu. Oke. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Rani dan juga teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan rencana kami dalam membuat prototipe aplikasi dari mata kuliah riset dan desain aplikasi pengguna digital ini. Jadi kami mengambil topik yaitu eksplorasi kebutuhan mahasiswa dalam memilih kafe sebagai ruang produktivitas untuk aplikasi Cafe Finder. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deswita Hasila Sinaga dengan NIM 042 dan juga rekan saya Adinda Miftahul Jannah, Adli Rasyad, Firna Riani, dan juga Nasya Aurelia Riawan, serta Sarah Nur Adisti. Open kamera bisa nggak, Deswita? Ya Ibu, maaf. Yang present nanti open kamera ya, biar kelihatan. Nanti kalau yang di pertemuan 7 kalau kita offline langsung di depan ya. Oke Bu, mungkin lagi loading Bu, ini aku udah open cam. Oke. Aku lanjut ya Bu. Ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami buat membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi pada bagian pendahuluan ini kami akan menjelaskan latar belakang masalah serta tujuan dari aplikasi yang kami rancang. Dengan latar belakang masalahnya itu kami menemukan bahkan mungkin kami sendiri sebagai mahasiswa ya mengalami kesulitan dalam mengatur waktu antara kuliah, tugas, terus sama kegiatan lainnya. Dan juga ada teman-teman kami juga yang magang butuh kafe buat kerja mereka. Dan pengelolaan waktu yang kurang baik itu bisa nyebabin kita stres atau menurunkan produktivitas kita dan juga berdampak buat kegiatan kita lainnya. Dan saat ini banyak mahasiswa yang mulai mencari alternatif tempat belajar yang fleksibel. Salah satunya itu pasti kafe, terutama dengan semakin berkembangnya banyaknya tren work from cafe atau enggak WFC atau juga work from anywhere, WFA. Jadi sesuai yang kita suka cari-cari di sosmed atau Google Map atau di sosmed lainnya, nggak semua kafe itu memiliki fasilitas yang mendukung buat aktivitas belajar atau bekerja. Mungkin kayak koneksi wifi-nya kurang stabil, atau mungkin stop kontaknya kurang, atau suasananya yang kurang kondusif dan tidak mendukung kita untuk fokus. Nah, maka dari itu, tujuan kami buat aplikasi ini tuh untuk merancang, membantu mahasiswa itu nemuin kafe yang sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai ruang aktivitas. Jadi mereka itu dapat mengatur aktivitas belajar dan bekerja dengan lebih efektif dan juga efisien. Jadi karena banyak aplikasi-aplikasi yang kayak nggak sesuai sama kafe yang kita mau. Jadi kita membuat aplikasi ini biar benar-benar mendeskripsikan kafe dan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya Five Whys yang kita gunakan untuk konsep aplikasi ini. Masalah permulaannya yaitu mahasiswa kesulitan menemukan kafe yang cocok untuk produktivitas. Why pertamanya, karena tidak semua kafe memiliki fasilitas yang mendukung seperti wifi stabil, colokan listrik, dan suasana yang kondusif. Kemudian, why keduanya adalah karena informasi mengenai fasilitas tersebut sering tidak tersedia secara jelas. Seperti contohnya di Google Maps, itu jarang banget ada yang nulis bahwa di kafe tersebut apakah ada colokan listrik yang banyak,
atau wifi yang stabil kayak gitu. Terus Y ketiganya karena platform pencarian kafe biasanya hanya menampilkan rating umum makanan dan harga. Kemudian Y keempatnya karena penilaian kafe jarang berfokus pada kebutuhan belajar atau bekerja. Nah, systematic failure-nya yaitu Y kelimanya atau root cause. Belum ada platform yang secara khusus membantu mahasiswa menemukan kafe yang mendukung aktivitas produktivitas seperti WFH ataupun WFC. Selanjutnya ada POV atau point of view statement. Di POV ini ada 3 hal yang dilihat. Yang pertama ada user. User itu pengguna yang akan memakai aplikasinya. Pertama ada mahasiswa yang aktif belajar dan bekerja secara remote, WFA atau WFC. Yang kedua need atau kebutuhan. Jika mahasiswa ini membutuhkan cara untuk menemukan informasi fasilitas kafe yang relevan secara spesifik dan juga terpusat. Jadi agar mudah mencari tempat untuk WFC dan juga WFA dan juga melihat detail-detail kayak gimana tempatnya. Yang ketiga ada insight. Karena platform pencarian yang tersedia saat ini belum menyediakan informasi yang berfokus pada kebutuhan produktivitas, sehingga mahasiswa sering menghabiskan waktu dan biaya untuk mengunjungi tempat yang kurang mendukung aktivitas belajar atau bekerja. Oke, selanjutnya ini ada research question, di mana ini adalah beberapa pertanyaan yang nantinya akan kami pakai buat memahamin lagi lebih dalam apa aja kebutuhan mahasiswa saat milih kafe sebagai tempat belajar atau bekerja. Yang pertama itu, faktor apa yang paling penting bagi mahasiswa saat memilih kafe untuk belajar atau bekerja. Yang kedua, bagaimana mahasiswa biasanya mencari informasi tentang kafe yang cocok untuk produktivitas. Yang ketiga, kendala apa yang sering mereka alami ketika bekerja atau belajar di kafe. Yang keempat itu, fasilitas apa yang paling dibutuhkan mahasiswa agar dapat bekerja atau belajar dengan nyaman di kafe. Boleh di next. Oke, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita itu akan menggunakan 2 metode. Yang pertama itu ada interview, di mana interview ini tuh bertujuan buat gali lagi lebih dalam pengalaman mahasiswa, kayak mereka ini alasannya apa untuk pergi ke kafe, terus pengalamannya apa, dan juga kebutuhan apa yang mereka cari saat memilih kafe untuk belajar atau bekerja. Terus yang kedua itu adalah metode survei, di mana metode ini tuh digunakan buat kita cari tahu preferensi mayoritas mahasiswa itu terkait kafe yang mungkin akan mendukung produktivitas mereka saat belajar, kayak gitu. Boleh di next? Nah, selanjutnya ini ada target partisipan, yaitu pertama tentunya itu mahasiswa aktif, karena mereka tentunya pasti akan mencari kafe untuk mengerjakan tugas atau sekedar kerja kelompok, lalu minimal 2-3 kali menggunakan kafe sebagai tempat belajar atau berdiskusi. Pernah mencari rekomendasi kafe melalui internet, media sosial, atau rekomendasi teman, lalu memiliki kebiasaan mencari kafe dengan fasilitas tertentu seperti wifi stabil, colokan listrik, atau suasana yang nyaman. Next. Nah, selanjutnya ada konsep aplikasi berdasarkan masalah yang kami udah temukan sebelumnya. Mas itu kan banyak kesulitan ya nemu kafe yang benar-benar mendukung produktivitas belajar mereka. Jadi kami tuh ingin membuat aplikasi yang bisa membantu mereka itu menemukan kafe yang sesuai sama kebutuhan mereka. Sebenarnya kan banyak banget di media sosial atau Google Maps kita bisa cari kafe-kafe. Cuma menurut kami informasinya itu kurang spesifik. Misalnya kita tuh nggak tahu kafe tersebut tuh nyediain wifi atau enggak, terus kualitas jaringan internet itu lancar atau enggak, terus ada colokannya atau enggak, dan suasananya itu mendukung nggak untuk belajar dalam waktu yang lama. Nah, dari itu kita ingin merancang aplikasi untuk mempermudah mereka dalam mencari kafe yang sesuai sama kebutuhan mereka. Kita bakal menyediakan informasi yang lebih spesifik, seperti kayak kita tuh memberikan berbagai pilihan kafe, terus memberikan daftar-daftar informasi seperti berikut, kayak ketersediaan wifi stabil, terus colokan listriknya ada atau enggak, suasana kafenya tuh kayak gimana, sedang ramai atau mungkin lagi sepi, jadi mereka bisa pilih kafe mana nih yang lagi sepi gitu. Terus juga rekomendasi kafe yang cocok untuk belajar atau bekerja. Next.
Oke, selanjutnya itu ada expected outcome yang dimana melalui eksplorasi kebutuhan pengguna diharapkan diperoleh insight mengenai faktor yang dipertimbangkan mahasiswa dalam memilih kafe untuk belajar atau bekerja. Nah, nantinya insight tersebut itu akan digunakan sebagai dasar dalam merancang konsep aplikasi yang membantu mahasiswa menemukan kafe yang mendukung aktivitas produktif. Terus selanjutnya juga ini merupakan referensi dari pembahasan yang tadi kita sampaikan di PPT. Dan selanjutnya mungkin apakah ada pertanyaan Oke, terima kasih dari ya. Kelompok apa ya ini? Kelompok berapa? Udah ditentuin belum kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Oke. Makasih ya untuk paparannya. Coba di bagian wise-nya ya. Oke. Ini kan berarti kalian mencari tahu ya dari problem yang udah dari tujuan yang kalian bikin, problemnya tuh insight-nya tuh apa gitu ya. Kalau di sini kan kalian bikinnya wise yang pertama karena tidak semua kafe memiliki fasilitas yang mendukung ya seperti wifi stabil, colokan listrik, suasana kelas itu kalian udah tahu tuh problemnya di situ. Lalu way keduanya karena informasi mengenai fasilitas tersebut sering tidak tersedia secara jelas. Masalah permukaannya, mahasiswa kesulitan menemukan kafe yang cocok untuk produktivitas. Ya, kalian lihat pilihnya. Mahasiswa kesulitan menemukan kafe yang cocok untuk produktivitas. Kenapa gitu ya? Karena tidak semua kafe memiliki fasilitas ya. Karena kan tadi sulit, karena nggak semua kafe ketika kita masuk ke kafe A, ternyata nggak ada gitu ya. Padahal bukan kafe ini yang dicari gitu. Lalu dari fasilitas yang nggak mendukung, terus pertanyaan yang kedua, harusnya kenapa yang kedua apa nih kalau kalian jawabannya ini? Jadi sebenarnya lebih ke kayak mahasiswa itu kesulitan buat nyari kafe yang cocok. Kenapa? Kenapa kesulitan? Karena nggak semua kafe itu sesuai dengan yang kita butuhin. Dan kenapa nggak sesuai? Karena kita tuh sering nyari info di sosmed dan informasi mengenai kafe itu suka nggak tersedia secara jelas gitu Bu. Maksudnya lebih ke kayak kita kadang suka ke kafe A, tapi ternyata kafe A tuh wifi-nya ternyata jelek, nggak mendukung buat kita kerja. Padahal di sosial media cuma ngejelasin harga sama makanan sama situasi kafe gitu Ibu. Oke. Terus yang ketiga, karena platform pencarian kafe biasanya hanya menampilkan rating umum, makanan atau harga. Oke ya, seperti yang udah dijelasin tadi. Terus yang keempat, karena penilaian kafe jarang berfokus pada kebutuhan belajar sehingga belum ada yang secara khusus membantu mahasiswa menemukan. Oke. Good dah. Sama wise-nya berarti kalian memang butuh platform yang mengkhususkan, yang mendukung ya, membantu mahasiswa untuk menemukan kafe yang mendukung kegiatan kalian gitu ya. Oke, nanti mungkin kalian bisa lebih eksplor lagi ya. Nanti desainnya mau seperti apa gitu ya. Kalau ini kan berarti memang kalian udah dapet masalahnya nih, nggak ada kafe yang benar-benar menjelaskan bahwa kafe ini tuh punya fasilitas ini gitu ya. Oke. Terus partisipannya mahasiswa ya tadi ya? Iya Ibu, betul. Oke, sip. Ini saya baru kepikiran sekarang ya, di kelas sebelumnya saya nggak bilang, mungkin udah tahu ya, kan kalian kalau bikin tugas ya, kalau sekarang itu kan para pencari kerja itu kan lihatnya portofolio ya, nggak kayak waktu saya dulu. Lihat portofolio, jadi kalian coba bikin ya
prototype atau aplikasi yang eye-catching, yang bagus, yang kira-kira nantinya bisa masuk ke portofolio kalian gitu ya teman-teman ya. Jadi dari mata kuliah ini kalian pencari kerja tuh bisa tahu bahwa kalian tuh pernah bikin sebuah prototype aplikasi yang bagus gitu. Jadi itu jadi nilai tambah kalian. Dan temanya juga bisa kalau menurut kalian ini menarik, menurut kalian sebenarnya ini menarik untuk para pencari kerja, kalian buat gitu ya. Kalau misalkan ada prototipe lain yang kira-kira lebih menarik, kalian boleh ganti gitu ya. Tapi kalau ini udah kalian pikir ini cocok untuk masuk ke portofolio kalian, kalian lanjutin gitu ya. Dan untuk tim yang lain juga seperti itu. Kalian bikin sesuatu yang bisa jadi nilai tambah kalian. Kalian masukin ke portofolio kalian sehingga perusahaan ataupun yang membutuhkan itu tahu bahwa kalian pernah punya pengalaman di bidang UX sampai bisa bikin tampilan yang eye-catching. Bahkan nanti kalian bisa menampilkan gitu ya, menampilkan ketika kalian sudah dipanggil dalam wawancara ya, kalian bisa tampilkan sendiri itu aplikasi atau UX-nya gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 ya, atau 5 tadi? Ya Ibu, kelompok 4. Kelompok 4, oke. Lanjut ya ke questionnaire design ya. Siap Ibu, terima kasih Ibu. Yuk. Lalu kita masuk ke kelompok berikutnya. Kita 2 kelompok dulu ya, nanti sisanya di pertemuan 7 teman-teman. 1 kelompok lagi, siapa? Ibu izin. Ibu izin kelompok 2 ingin melakukan presentasi. Oke. Grace ya. Open kamera ya, yang present. Observasi salon. Oke, baik. Baik, Saya izin mulai. Ya, Sabrina. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Mbak Rani atas kesempatannya. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai research plan kami, yaitu aplikasi reservasi salon. Sebelumnya saya izin menjelaskan mengenai anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Sabrina Putri Michelia, kemudian ada Graceta Abigail, Clara Ramadhani, Tifanya Tanu Saputra, Tesalonika, Shazia, dan juga Khalisa Naila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Grace. Baik, terima kasih Sabrina atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang problem statement dari rancangan aplikasi kita. Jadi problem statement itu sebagian besar salon yang ada masih menggunakan sistem reservasi yang bersifat manual, seperti pelanggan datang langsung ke lokasi atau melakukan pemesanan melalui pesan singkat seperti WhatsApp dan juga sosial media lainnya. Nah, metode tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti antrian yang tidak terkelola dengan baik, ketidakpastian waktu pelayanan, serta miskomunikasi terkait jadwal antara pelanggan dan pihak salon. Nah, karena permasalahan itu, jadi mengurangi efisiensi pelayanan serta mempengaruhi pengalaman pengguna secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem reservasi berbasis digital yang mampu membantu proses pengolahan jadwal layanan secara lebih terstruktur, transparan, terintegrasi, dan efisien. Ready next? Oke, baik. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai 5 whys. Problem utama yang kami temukan adalah sistem reservasi salon saat ini itu tidak efisien sehingga menyebabkan antrian itu tidak terkelola dan adanya miskomunikasi jadwal. Jadi ketika ada pelanggan yang ingin melakukan reservasi, ternyata pihak salon tidak dapat melakukan konfirmasi entah karena sedang ramai atau karena belum bisa melakukan respon sehingga ada miskomunikasi antara jadwal dan juga slot yang tersedia di salon tersebut. Lalu kenapa sistem reservasi salon tersebut tidak efisien? Kami menemukan bahwa reservasi masih dilakukan secara manual, yaitu melalui WhatsApp ataupun kedatangan langsung ke salon. Kemudian kenapa reservasi secara manual itu
Kenapa salon tersebut masih melakukan reservasi secara manual? Karena salon tersebut belum mampu melakukan sistem sinkronisasi real-time antara ketersediaan slot reservasi dengan permintaan pelanggan. Lalu kenapa salon tersebut belum mampu melakukan sistem yang tersinkronisasi? Karena data reservasi pelanggan yang ingin melakukan reservasi itu tersebar baik melalui WhatsApp dan juga catatan fisik yang ada di salon tersebut. Jadi belum ada sistem yang terintegrasi. Kemudian kenapa data reservasi tersebut tersebar? Karena operasional salon itu masih bergantung pada proses manual tanpa adanya sistem digital. Lalu mengapa operasional salon masih bergantung pada proses manual? Karena tadi salon belum memiliki sistem reservasi berbasis digital yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya itu, yaitu sistem yang dapat mensinkronisasikan antara slot dan juga pelanggan yang ingin mereservasi. Lalu kami menemukan bahwa root cause di sini adalah salon belum memiliki sistem reservasi berbasis digital sehingga reservasi tidak terkelola dan terjadi miskomunikasi jadwal. Oke, untuk POV statement-nya, itu pelanggan salon yang memiliki jadwal padat itu pasti membutuhkan cara reservasi layanan yang lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih transparan. Oleh karena itu, karena sistem pemesanan yang masih dilakukan melalui WhatsApp tadi, atau yang datang secara langsung, itu kan bisa menimbulkan keterlambatan respon atau ketidakpastian slot waktu, serta potensi antrean yang tidak terkelola dengan baik. Makanya ada POV statement. Oke, selanjutnya untuk research objektif, itu tujuan dari riset ini itu untuk memahami gimana sih pengalaman pelanggan itu ketika melakukan reservasi salon, dan kemudian melalui riset ini juga kami ingin tahu kendala apa saja yang biasanya itu dialami oleh pelanggan saat melakukan reservasi salon. Juga untuk memahami apa sih kebutuhan dan harapan pelanggan itu terhadap sistem reservasi yang lebih praktis. Jadi dengan ini kami harap nantinya itu bisa beri gambaran mengenai sistem reservasi salon yang lebih mudah dan lebih cepat. Oke, selanjutnya ada research question. Yang pertama itu ada bagaimana pengalaman pelanggan saat melakukan reservasi salon melalui WhatsApp atau datang langsung ke salon. Untuk pertanyaan ini kami buat untuk memahami pengalaman pelanggan ketika ingin melakukan reservasi salon, dan dari sini kami ingin melihat apakah cara reservasi yang digunakan sekarang itu sudah terasa mudah bagi pelanggan atau justru masih menyulitkan mereka. Lalu yang kedua itu ada kendala apa saja yang sering dialami pelanggan ketika melakukan reservasi layanan salon. Pertanyaan ini kami ajukan untuk mengetahui masalah apa saja yang biasanya dialami pelanggan saat melakukan reservasi. Selanjutnya ada yang ketiga itu bagaimana cara pelanggan saat ini mengetahui ketersediaan jadwal atau slot layanan salon. Melalui pertanyaan ini kami ingin mengetahui bagaimana cara pelanggan mengecek apakah jadwal tersebut tuh masih tersedia di salon, dan dengan begitu kami bisa memahami apakah cara yang digunakan sekarang itu udah efektif atau masih kurang praktis bagi pelanggan. Lalu selanjutnya yang keempat ada fitur atau kemudahan apa yang diharapkan pelanggan dalam aplikasi reservasi salon. Untuk pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pelanggan jika nantinya ada aplikasi reservasi salon. Lalu yang kelima, itu bagaimana harapan pelanggan terhadap sistem reservasi salon berbasis aplikasi agar proses pemesanan menjadi lebih mudah. Pertanyaan ini kami gunakan untuk mengetahui harapan pelanggan terhadap sistem reservasi yang lebih modern. Baik, ini metode yang kami pilih ini menggunakan metode pendekatan triangulation yang gabungin beberapa metode penelitian. Metodenya itu ada 3, yaitu metode user interview, metode analisis data, dan juga metode observasi. Dan ini metode yang pertama itu user interview dengan pendekatan wawancara semi terstruktur.
Metode ini dilakukan kepada beberapa pelanggan salon untuk memahami pengalaman mereka dalam melakukan reservasi, kendala yang sering dihadapi ketika memesan layanan salon, serta kebutuhan mereka terhadap sistem reservasi yang lebih praktis. Pendekatan semi terstruktur ini tuh dipilih karena memungkinkan peneliti buat nyiapin beberapa pertanyaan utama sebagai panduan, juga memberikan fleksibilitas untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban responden. Boleh di next. Metode kedua itu metode observasi. Ini dilakukan buat ngamatin bagaimana proses reservasi berlangsung di salon, baik itu dari sisi pelanggan ataupun dari sisi si pengelola salon ini. Dan tujuan dari observasi ini sendiri buat memahami perilaku pengguna secara langsung dalam melakukan reservasi. Dan yang terakhir itu data. Contohnya itu data dari riwayat percakapan reservasi atau catatan pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan ke pengelola salon, seperti waktu respon salon juga, terus jumlah permintaan reservasi, sampai kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam memproses pelanggan. Dengan demikian, kami dapat memperoleh insight dan gambaran yang lebih akurat dan mendalam mengenai perilaku dan ekspektasi pengguna terhadap sistem reservasi salon berbasis aplikasi ini. Nah, dari target partisipan sendiri, yang udah pasti itu adalah pelanggan salon yang pernah atau sering melakukan reservasi layanan salon, khususnya yang melalui WhatsApp atau datang langsung ke lokasi salonnya. Partisipan ini dipilih karena mereka merupakan pengguna yang secara langsung mengalami proses reservasi yang masih dilakukan secara manual, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan mengenai pengalaman, kendala, serta kebutuhan mereka terhadap sistem reservasi yang lebih efektif. Selain itu juga, riset ini menargetkan pelanggan yang memiliki aktivitas atau jadwal yang cukup padat, kayak mahasiswa maupun pekerja, sehingga mereka yang membutuhkan sistem reservasi yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Kelompok 2 ya. Coba kembali ke slide yang wise, coba Sabrina. Udah sesuai dengan pertanyaannya, udah sesuai sih. Memang sekarang banyak yang salon yang emang reservasinya pakai WhatsApp ya, nggak pakai sistem. Bagus ya. Mungkin jatuhnya kalian bikin halaman reservasi ya. Ya, mungkin bikin saya nanti nggak tahu ya, nanti project akhirnya nanti belum fix banget, belum fix. Apakah hanya membuat halaman, satu halaman fitur gitu ya, atau buat keseluruhan gitu ya website. Maksudnya bikin prototipe dari awal hingga akhir gitu ya. Kalau dari sini kan kalian melihat bahwa ada gapnya di sistem pemesanan gitu ya. Nanti berarti kalian lebih ke fitur pemesanan online-nya yang masuk ke dalam website salon itu sendiri ya. Atau kalian punya link sendiri untuk pemesanan. Gitu. Nah, tapi lebih bagusnya sih ke masuk ke website ya. Jadi dimasukin ke salah satu menu atau fitur di website untuk menu pemesanan. Kalau enggak masuk ke website, nanti dia masuknya bisa ke pemesanan, aplikasi pemesanan yang lain ya. Oke, bagus sih. Kalau pakai Google Form kan nggak terkoordinir ya. Berarti nanti kalian bikin desain prototipenya gimana, terus cara pemesanannya gimana, terus informasi baliknya gimana ke pemesan ya. Apakah dikasih informasi jadwal yang sudah penuh, masih kosong gitu ya. Terus tuh desainnya mau seperti apa. Lalu pastikan kalian bisa membuat prototipenya ya.
sesuai dengan kalian ambil contoh salah satu salon gitu misal ya, studi kasusnya salon apa gitu ya, yang memang mereka banyak pelanggan tapi kesulitan di manajerial scheduling itu ya. Kalau di real world-nya sih pemesanan ini lebih besar sih, maksudnya penting ya. Oke, kalian bikin. Terus nanti kalau udah kalian tadi kan udah ada beberapa kuesioner ya, apa tadi yang aku tadi ada yang metode, coba masuk ke metode selection. Nah, metode bukan satu lagi kayaknya. Nah, ini metode yang itu tuh maksudnya mungkin survei kali ya. Metode terakhir yang pakai adalah data, itu survei ya. Contohnya itu data dari riwayat percakapan reservasi gitu ya. Kalau boleh kalian ambil itu kalian pakai. Kalau nggak boleh ya kalian mau nggak mau pakai survei gitu ya. Karena ini kan mungkin jadi rahasianya si salon kan. Tadi ada nggak yang survei metodenya? Kan metodenya observasi. Oh ada ya. Apa adalah metode user interview. Oh interview kalian. Oh boleh aja kalau mau interview. Tapi nanti di kelas user experience ini kalian juga ditugaskan untuk bikin kuesioner ya teman-teman ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kuesionernya ke siapa? Ke partisipannya ya, ke pelanggan salon. Kalau interview mungkin bisa ke yang punya salon ya, kalau kalian mungkin menambahkan metode interview gitu. Alright, terima kasih untuk kelompok 2, udah pas dan kalian pastikan ini menarik ya, jadi nilai tambah kalian, bahkan nanti kalau kalian bisa pakai kalian selama pembuatan terus ketemu ide-ide lagi, oke ada gapnya nih, di sini kita tambahin lagi ada gapnya, bahkan nanti kalian bisa bikin ini jadi tugas akhir gitu ya. Kalau memang nanti bisa berkembang, ada lagi, mungkin terintegrasi dengan salon yang lain gitu. Ada sistem lain, salon di Jakarta Utara, beberapa salon gitu ya. Oke, untuk kelompok 2, lanjutin ke questionnaire design, minimal 20 pertanyaan ya. Mungkin kalian bisa potong-potong per tema, terus pertanyaannya, tambahannya, tentang pelanggan, terus yang tema yang kedua mungkin tentang interface ya, yang ketiga mungkin tentang fitur gitu ya. Kalian breakdown menjadi keseluruhannya menjadi 20 pertanyaan. Oke, untuk kelompok 4 dan 2 terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan 7 ya teman-teman, dan siapkan presentasinya untuk 4 kelompok terakhir. Kita akan presentasi lanjutan, kemudian mungkin saya tambahkan teori sedikit ya sebelum UTS, saya berikan informasi terkait nanti UTS-nya seperti apa gitu. Oke, terima kasih ya untuk hari ini, mungkin kita sudahi, udah jam 11.13. Selamat berlibur ya, selamat Lebaran, Idul Fitri, Hari Raya, berkumpul bersama keluarga. Salam dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak.